Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah kami yang berjudul Akidah Akad, yang beranggotakan saya, Al-David Ananda Pratama, Fitria Anita, Nurul Aisyah Saleha, Sri Rizeki. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan menjelaskan tentang akidah. Pengertian akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqidah, yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan, atau iku, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu, yang berarti mengkokohkan atau menetapkan, dan arab batu bikuwah, yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama. Dasar hukum dan ruang lingkup akidah. B. Dasar hukum akidah. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia akhirat. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan satupun. Dua hadis. Hadis adalah semua perbuatan, perkataan dan takrir atau diamnya Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup. C. Ruang lingkup akidah. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah terbagi atas 4. Yang pertama, ilahiyat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan bentuk Tuhan. Yang kedua, nubuat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan tentang nabi-nabi dan rasul. Yang ketiga, ruhuniyat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan tentang alam metafisik, misalnya jin, setan, iblis, roh, dan lain-lain. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui lewat sam'i, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Dua sumber pengambilan dalil penting jika telah melalui tulisan para ulama dalam menjelaskan akidah. 1. Dalil atas dan inti mencakup Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama. 2. Dalil penyempurnaan yang mencakup akal sehat manusia dan fitrah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Al-Quran sebagai sumber akidah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk. Dan yang B,
As-Sunnah sumber kedua, seperti halnya Al-Quran. As-Sunnah adalah suatu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tapi makna datang dari dirinya. Hal ini diketahui dalam firman Allah Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu dalam kurung Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain dalam kurung Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Persoalan adalah banyaknya hadis lemah yang beredar di tengah umat, dianggap mutiara yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dinisbahkan kepada beliau. Hal ini tidak lepas dari usaha penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Akan tetapi Maha Suci Allah yang telah menjaga kemurnian As-Sunnah hingga akhir zaman melalui para ulama ahli ilmu. Selain melakukan penjagaan terhadap ahli sunnah, Allah menjadi As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam agama. Kekuatan As-Sunnah dalam menetapkan syariat termasuk perkara akidah ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Fitrah kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba kepada Allah. Akan tetapi bukan berarti bahwa bayi yang baru lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi setiap memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun hanya manusia yang menyerah kepada Allah, seperti dijelaskan dalam firman Quran surat Al-Insyirah ayat 67. Orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba kepada Allah. Akan tetapi bukan berarti bahwa bayi yang baru lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi setiap memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun hanya manusia yang menyerah kepada Allah, seperti dijelaskan dalam firman Quran surat Al-Insyirah ayat 67. Cara menetapkan akidah. Adapun beberapa hal yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan akidah, yaitu 1. Memperbaiki sholat. Keimanan dan ketakwaan seseorang dapat terlihat atau tercermin dari sholatnya. Maka dari itu, kita harus memperbaiki sholat kita yang dulunya di akhir waktu menjadi tepat waktu, seperti yang sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia, petunjuk bagi manusia. Dengan itu, kita perlu untuk selalu membacanya dan mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, seperti yang terdapat pada Quran surat Yunus ayat 37. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita harus menjaga iman dan ketakwaan kita agar tidak salah dalam pergaulan, yaitu dengan cara berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, kita akan mendapatkan ilmu dan membahas hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, mengikuti majelis ilmu. Mengikuti atau menghadiri acara-acara pengajian serta mendengarkan ceramah dapat meningkatkan keimanan kita, seperti yang sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 110. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasul. Meningkatkan iman dan ketakwaan dapat kita lakukan dengan cara mengikuti sunnah Rasul, di mana dengan kita melakukan dan mengikuti sunnah Rasul, kita dapat diampuni dosanya dan ditunjukkan ke arah jalan yang lebih baik, seperti yang sudah dijelaskan pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 33. Adapun metode-metode untuk meningkatkan akidah agar tetap kokoh, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran,
Yang kedua, mendalami ilmu agama dan ilmu lainnya. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Yang keempat, memperbanyak zikir. Yang kelima, menghayati keagungan dan kekuasaan Allah melalui ayat-ayatnya. Yang keenam, memperbanyak ibadah, baik mahdah maupun ghairu mahdah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini adalah akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, takdir baik maupun buruk, beriman kepada apa-apa yang telah sahih tentang perkara agama, perkara-perkara gaib, dan beriman kepada apa yang telah menjadi ijma, serta mengimani seluruh berita-berita pasti, baik secara ilmiah maupun amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma as-sahih. Dasar hukum akidahnya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun ruang lingkup akidah Islam terbagi atas 4. Yang pertama ilahiyah, yang kedua nubuwah, yang ketiga ruhuniyah, yang keempat sam'iyah. Adapun sumber akidah terbagi atas 5. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma para ulama, yang keempat akal sehat manusia, yang kelima fitrah kehidupan. Adapun metode-metode untuk meningkatkan akidah agar tetap kokoh yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, yang kedua mendalami ilmu agama dan ilmu lainnya, yang ketiga memperbanyak amal soleh, yang keempat memperbanyak zikir, yang kelima menghayati keagungan dan kekuasaan Allah melalui ayat-ayatnya, yang keenam memperbanyak ibadah baik mahdah maupun ghairu mahdah. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.